86 20 60 81 dari Prodi PGSD 3C. Kali ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan dengan pembelajaran ke-1. Berikut merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan siklus air dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Berikut merupakan skema daur air. Daur air ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, air menguap disebut evaporasi, lalu uapan air diubah menjadi partikel es kecil-kecil yang terkena angin jadilah awan, disebut kondensasi. Kalau awannya banyak karena perbedaan suhu di atmosfer, jatuh menjadi air yang biasa disebut hujan, itu merupakan presipitasi. Air hujan yang turun ke tanah lalu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah disebut limpasan. Air mengalir tadi masuk ke pori-pori tanah disebut infiltrasi. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir. Secara berulang-ulang, proses daur air ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, apa saja manfaat air yang biasa kalian temukan? Berapa kali sehari kalian mandi? Hari ini kalian minum berapa gelas? Dalam memasak, kita juga membutuhkan air. Kalau mencuci piring, biasanya menggunakan air. Saat mencuci baju, kita pasti menggunakan air. Petani biasanya menggunakan air untuk irigasi sawah. Tanpa adanya air, kapal tidak bisa berlayar. Nah, itu tadi adalah gambaran tentang manfaat air yang biasa kalian temui setiap hari. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia yaitu sebagai keperluan rumah tangga. Air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, mengepel, dan sebagai keperluan rumah tangga yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, sebagai keperluan industri. Dalam dunia industri, air digunakan untuk bahan baku air kemasan, pembangkit listrik, dan sebagai bahan mengolah makanan kemasan, juga keperluan industri lainnya. Yang ketiga, manfaat air bagi manusia yang selanjutnya yaitu sebagai rekreasi dan olahraga. Banyak olahraga yang memanfaatkan air seperti renang, selancar, dayung, dan arum jeram. Selanjutnya, untuk keperluan pertanian dan peternakan, air juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan lahan pertanian lainnya. Air juga dimanfaatkan untuk memelihara ikan, udang, dan hewan air lainnya. Manfaat air yang kelima yaitu sebagai transportasi. Air juga dimanfaatkan untuk media sarana transportasi air seperti perahu, kapal, sampan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang manfaat air bagi tumbuhan, yaitu yang pertama sebagai tempat hidup. Beberapa tumbuhan menjadikan air sebagai tempat hidup, misal teratai, enceng gondok, dan pandan air. Yang terakhir, tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. Tumbuhan akan mengambil air dari dalam tanah, lalu mengangkutnya ke batang dan daun sebagai bahan untuk fotosintesis. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat air bagi hewan, yaitu yang pertama, untuk mandi. Tahukah kamu, beberapa hewan juga mandi atau membersihkan tubuhnya dengan air. Kerbau dan beberapa jenis burung sesekali masuk ke dalam air untuk membersihkan tubuhnya dan bulunya dari kotoran. Manfaat air yang selanjutnya yaitu sebagai berlindung. Pernahkah kamu melihat kudanil masuk ke dalam kubangan air? Kudanil masuk ke dalam air untuk mendinginkan tubuhnya di bawah terik matahari.
Yang ketiga yaitu untuk minum. Sebagai salah satu makhluk hidup, hewan juga memerlukan minum untuk metabolisme dalam tubuhnya. Dan manfaat air yang terakhir yaitu sebagai tempat hidup. Hewan air seperti ikan, udang, lumba-lumba, dan paus memerlukan air untuk tempat hidupnya. Nah, adik-adik, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, di sini ada tugas evaluasi yang perlu kalian kerjakan, yaitu kegiatan-kegiatan apa yang menggunakan air dalam keluarga masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dituliskan berdasarkan urutan peristiwa, misalnya dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Tugas ini silakan kalian kerjakan pada buku tulis masing-masing ya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang proses terjadinya daur air. Air menguap disebut evaporasi, proses terbentuknya awan disebut kondensasi, air yang jatuh atau hujan disebut presipitasi, air hujan yang turun ke tanah lalu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah disebut limpasan. Air mengalir masuk ke pori-pori tanah disebut infiltrasi. Juga manfaat air di kehidupan sehari-hari seperti tadi, makan, minum, mandi, mencuci, dan irigasi. Nah, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, semoga ilmu yang saya bagikan tadi dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata pada proses pembelajaran tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.